Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Afininda Dewi Nindiasari, dosen tetap program studi S1 Akuntansi Universitas Aisyah Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan penilaian terkait pada bidang pengajaran. PDD UKTPT ini disampaikan melalui beberapa poin. Yang pertama, mendeskripsikan mata kuliah yang diajar. Yang kedua, ketercapaian yang diharapkan. Yang ketiga, materi pembelajaran. Yang keempat, mode pembelajaran. Yang kelima, metode pembelajaran. Yang keenam, basis evaluasi. Dan yang terakhir, akan diberikan rekaman proses pembelajaran. Mata kuliah yang saya ampu merupakan mata kuliah yang sesuai dengan bidang keilmuan yang saya miliki, yaitu bidang akuntansi keuangan. Mata kuliah yang akan saya sampaikan adalah analisis laporan keuangan. Mata kuliah analisis laporan keuangan merupakan mata kuliah wajib program studi S1 Akuntansi Universitas Aisyah Yogyakarta. Kode mata kuliah analisis laporan keuangan yaitu AKU 4021. Mata kuliah analisis laporan keuangan memiliki bobot sebesar 3 SKS teori yang ditawarkan kepada mahasiswa pada semester genap yaitu semester 4. Mata kuliah analisis laporan keuangan merupakan mata kuliah yang menuntut mahasiswa untuk dapat mengukur dan menganalisis laporan keuangan agar dapat memahami situasi keuangan perusahaan, kinerja bisnis masa lalu dan sekarang, serta prospek di masa yang akan datang yang digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Terdapat 3 capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini. Yang pertama, capaian pembelajaran lulusan terkait dengan aspek pengetahuan, yaitu menguasai konsep dasar bisnis tentang proses bisnis, tata kelola perusahaan, perencanaan penganggaran, manajemen biaya berbasis aktivitas, serta pengukuran dan pengendalian kinerja untuk keberlanjutan entitas. Yang kedua, CPL terkait dengan aspek keterampilan khusus, yaitu menerapkan berpikir logis, analitis, dan sistematis atas isu-isu bisnis dan akuntansi sebagai dasar pengambilan keputusan, serta mengkomunikasikannya dengan baik secara lisan maupun tertulis. Lalu yang terakhir, capaian pembelajaran lulusan dengan aspek keterampilan khusus juga, yaitu mengaplikasikan pengetahuan akuntansi dan teknologi informasi dalam menyajikan, menganalisis, dan memeriksa informasi keuangan sesuai dengan standar akuntansi, standar audit, dan peraturan perpajakan yang berlaku khususnya pada entitas rumah sakit dan pemerintahan. Kemudian, capaian pembelajaran lulusan tersebut diturunkan ke dalam capaian pembelajaran mata kuliah, yang mana terdapat 3 capaian pembelajaran mata kuliah dalam mata kuliah analisis laporan keuangan. CPMK pertama yaitu mahasiswa mampu memahami konsep dasar analisis data keuangan. CPMK yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan kinerja mandiri mengenai kajian analisis laporan keuangan. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menyajikan hasil analisis data keuangan perusahaan. Selanjutnya, kemampuan akhir tiap tahapan pembelajaran atau sub CPMK-nya yaitu ada 4. Sub CPMK pertama, mahasiswa mampu menganalisis data keuangan. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan metode analisis data keuangan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis informasi keuangan. Dan yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis data keuangan. Adapun bahan kajian yang digunakan dalam pembelajaran mata kuliah analisis laporan keuangan yaitu analisis data keuangan dengan materi yang pertama terkait dengan ruang lingkup analisis laporan keuangan, yang kedua metode analisis data keuangan, yang ketiga elemen analisis informasi keuangan,
Dan yang terakhir, identifikasi analisis data keuangan. Materi tersebut akan disajikan atau diberikan kepada mahasiswa sebanyak 14 kali pertemuan dengan 14 kali teori. Untuk mendukung kegiatan pembelajaran di kelas, saya menggunakan berbagai literatur seperti textbook dan luaran hasil penelitian yang pernah dilakukan atau dilaksanakan oleh dosen, baik dosen internal program studi maupun dosen luar program studi. Perkuliahan dijalankan menggunakan sistem atau mode pembelajaran luring dan daring. Pembelajaran daring telah difasilitasi oleh Universitas Aisyah Yogyakarta berupa pembelajaran dengan sistem sinkronus dan asinkronus. Mode pembelajaran dengan sistem sinkronus menggunakan virtual meeting room melalui Zoom, dan untuk sistem asinkronus diselenggarakan melalui Learning Management System Unisa Yogyakarta yang dikenal dengan nama Lensa Unisa Yogyakarta. Berikut merupakan tampilan Lensa Unisa Yogyakarta pada mata kuliah analisis laporan keuangan. Lensa di sini sangat mendukung kegiatan pembelajaran karena semua terekod dalam sistem ini. Selanjutnya, pemberian materi pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan sistem pembelajaran yaitu Student Learning Center melalui metode pembelajaran Self-Directed Learning dan Case-Based Learning. Berikut merupakan hasil pembelajaran Case-Based Learning yang dibuat menjadi sebuah artikel ilmiah yang telah dipublish. Artikel ilmiah tersebut juga digunakan sebagai referensi dalam pembelajaran di perkuliahan analisis laporan keuangan. Artikel ini merupakan hasil luaran pada materi analisis profitabilitas. Basis evaluasi yang dilakukan dalam mata kuliah ini menggunakan dua penilaian. Yang pertama, penilaian untuk aktivitas partisipatif yang diperuntukkan untuk penugasan pada model pembelajaran case-based learning. Model pembelajaran case-based learning ini nantinya akan diberikan tugas kepada mahasiswa untuk melakukan sebuah analisis, yaitu analisis laporan keuangan. Bobot yang dibebankan pada aktivitas partisipatif ini yaitu 50%. Penilaian kedua terkait dengan kognitif atau pengetahuan memiliki beberapa penilaian. Yang pertama terkait dengan tugas. Tugas memiliki bobot sebesar 10%, kuis dengan bobot 10%, dan UTS dan UAS memiliki bobot masing-masing 15%. Untuk penilaian aktivitas partisipatif dan kognitif pada tugas kuis dilakukan menggunakan Lensa Unisa Yogyakarta, sehingga di situ dapat dilihat bahwa penilaian dilakukan secara transparan dan mahasiswa mengetahui nilainya secara langsung. Baik, itulah pemaparan proses pembelajaran salah satu mata kuliah yang saya ajarkan. Selanjutnya, saya akan menampilkan pelaksanaan pengajaran yang saya lakukan di kelas secara luring. Selamat menyaksikan, saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman sekalian, di perkuliahan ini mari kita mulai perkuliahan dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, sebelum kita melakukan presensi, kita membaca surah terlebih dahulu. Surah selanjutnya yang kita baca ini adalah Al-Insyirah. Kita mulai ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al
Oke, silahkan teman-teman presensi terlebih dahulu. Silahkan scan QR di depan untuk presensi. Nanti disampaikan ke saya yang tidak dapat presensi. Oke, sudah semua. Oke, teman-teman sekalian, kita masuk ke materi selanjutnya. Kita ada pada mata kuliah analisis laporan keuangan. Kita sudah masuk ke materi, yaitu materi terkait dengan analisis risiko pada atau menggunakan analisis rasio. Di mata kuliah selanjutnya ini merupakan teori ke-10 ya teman-teman. Di teori 10 ini nanti teman-teman ada ketercapaian yang harus didapatkan. Yang pertama, nantinya teman-teman mampu untuk menganalisis yang namanya informasi keuangan, yang mana itu sudah kita berlangsung ya. Dari kemarin teman-teman sudah melakukan analisis laporan keuangan. Lalu untuk materi spesifik di analisis resiko ini, teman-teman nanti indikatornya apa? Ketercapaian dalam menerapkan analisis risiko berdasarkan dari sumber risiko. Jadi di sini nanti teman-teman akan mempelajari, teman-teman kemarin mohon maaf sudah mempelajari terkait dengan analisis rasio. Dari analisis rasio itu nanti teman-teman bisa menerapkan analisis risiko berdasarkan apa? Ada sumber risiko. Masih ingatkah kalian dengan apa itu current ratio dan apa itu quick ratio? Current rasio, ini quick ratio. Ada yang tahu? Current rasio kemampuan perusahaan dalam bayar kewajiban lancarnya dengan aset lancar. Kewajiban lancarnya menggunakan aset lancarnya. Kira-kira kemarin rumusnya apa sih current ratio? Aktif lancar. Oke, aset lancar. Lancar dibagi dengan hutang lancar. Kalau quick ratio, tadi Afrida, terima kasih. Ada lagi yang tahu apa itu quick ratio? Aset lancar. Lancar dikurangi, ayo. Nah, ini dikurangi dengan inventory. Nah, kenapa saya mengingatkan teman-teman terkait ini dan mengulang kembali terkait dengan apa itu current ratio dan quick ratio, karena ini adalah salah satu rasio yang nantinya kita akan analisis resikonya. Kita akan melihat dari current ratio, dari quick ratio, dari rasio yang telah ditentukan, ini itu nanti kira-kira analisis risikonya nanti seperti apa. Di sini merupakan analisis sumber risiko. Sumbernya di sini sebelah kiri ini adalah sumber risiko, sebelah kanan ini adalah contoh risiko yang timbul. Pertama terkait dengan lingkup internasional terlebih dahulu. Di lingkup internasional, sumber risiko yang bisa muncul itu kaitannya dengan apa? Ketidakstabilan pemerintah lokal. Artinya apa? Kalau lingkupnya internasional, sudah mendunia seperti itu, misalnya kalau di Amerika, pemerintahnya kan banyak ya, Amerika kan negara bagiannya banyak, pemerintahnya bermasalah, ya itu juga akan mempengaruhi. Yang selanjutnya, resiko perubahan kurs mata uang. Nah ini yang saya kira teman-teman sudah paham ya, kaitannya dengan kurs mata uang. Kalau kurs mata uang itu berubah, maka juga akan mempengaruhi keuangan perusahaan. Kalau kursnya itu semakin meningkat, ya itu akan menjadi kerugian atau keuntungan perusahaan? Kerugian. Nah, seperti itu. Jadi karena kita berpakunya pada satu kurs ya, kurs apa biasanya? Dolar, gitu ya. Kursnya dolar ya. Kita akan melihat nanti kurs dolar ini dia nanti naik turunnya kayak gimana. Nah, yang terakhir ini lingkupnya lebih kecil lagi di lingkup perusahaan. Intinya di sini lingkupnya adalah internal. Ada perubahan manajemen, perubahan strategi, adanya bencana, terus adanya tuntutan hukum.
Ada yang bisa memberi contoh, kira-kira ada nggak sih perusahaan yang dia ini, misalnya perusahaan Abu, dia pernah ada penurunan kinerja ini karena kaitannya dengan tuntutan hukum atau karena adanya perubahan manajemen? Ada yang mau memberikan informasi? Pernah membaca? Boykot apa? Oke ya, boykot. Bagus tuh, terima kasih Afrida. Jadi ada sekarang ya, bukan tren ya, tapi sekarang ada aksi membela Palestina. Di sana ada beberapa brand yang bukan ya, berasal dari Indonesia, bukan lokal, yang mana sekarang sudah digiatkan untuk tidak dikonsumsi lagi. Ini adalah sumber-sumber resiko. Nah, selanjutnya adalah analisis sumber resiko. Tadi sudah kita mempelajari nih, sumber resikonya yang timbul itu apa aja, dari lingkup apa aja, baik internasional, domestik, industri, sampai dengan perusahaan. Kalau kita lihat, oh profitnya ada sekian miliar, otomatis profit tersebut kan nanti akan masuk ke dalam neraca di bagian ekuitas kan, kalau tidak dibagikan menjadi dividen. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ada 3 kegiatan utama perusahaan. Apa aja? Operasi, investasi, pendanaan. Kalian bisa menemukan ini di mana? Informasi ini. Laporan apa? Laporan arus kas. Jadi laporan arus kas itu penting nggak? Penting. Pertama, kegiatan kaitannya dengan operasi. Operasi ini kemampuan perusahaan menghasilkan kas dari apa? Profitabilitas perusahaan. Karena apa? Kegiatan operasi itu ngapain? Apa? Kegiatan operasi perusahaan itu ngapain aja? Dia membuat produk itu dijual ke pasaran, di pasaran itu mendapatkan pendapatan. Jasa pun begitu, jasa diberikan, mendapatkan pembayaran, baru diakui sebagai pendapatan. Nah, kebutuhan yang menggunakan kas adalah kebutuhan modal kerja. Analisis yang digunakan adalah likuiditas jangka pendek. Kenapa kok aliran kasnya hanya dari operasi? Kan tadi aliran kas itu ada operasi, pendanaan, dan investasi. Kenapa kok ini cuman aliran kasnya dari operasi? Karena yang lancar-lancar aja, kata Afrida. Ada yang tahu? Karena utang lancar dibiayai sampai operasi. Utang lancar membiayai kegiatan operasi. Ya, karena tadi jangkanya jangka pendek. Nah, sekarang kita masuk ke lebih spesifik ke resiko likuiditas di jangka pendek. Yang pertama kita bahas adalah rasio lancar. Berarti kalau rasio lancar itu kaitannya dengan akun-akun yang ada di aset lancar dan akun-akun yang ada di hutang lancar. Rasio lancar bisa mengalami penurunan kalau kaitannya dengan aktiva atau aktivanya tersebut adalah surat berharga. Yang kedua, kalau ada pemberian kredit kepada supplier atau supplier melonggarkan kebijakan kredit mereka, contohnya adalah memperpanjang waktu utang, nah itu juga bermasalah. Hutang naik, mengurangi juga rasio lancar. Persediaan terjual dengan harga jual itu juga bisa menimbulkan mempengaruhi rasio lancar, dan adanya perubahan prinsip akuntansi, misalnya dari FIFO ke LIFO, atau LIFO ke FIFO, FIFO ke average, average ke FIFO. Selanjutnya ada rasio quick. Kalau quick tadi bedanya dia mengurangkan aset lancar itu dengan apa? Persediaan. Rasio lancar dan quick memiliki korelasi tinggi. Analis akan memperoleh informasi yang sama dari kedua rasio tersebut, kecuali terjadi perubahan pada persediaan. Nah, perubahan persediaan ini mengalami akan memberikan informasi yang signifikan nantinya. Lalu ada rasio aliran kas operasional terhadap utang lancar. Tadi kaitannya dengan aliran kas yang dia masuknya ke dalam kegiatan operasi. Aliran kas dari operasi dilaporkan dalam laporan aliran kas atau yang sering disebut sebagai laporan arus kas.
Kas tersebut merupakan kelebihan yang diperoleh dari operasi setelah semua kebutuhan modal kerja dan pembayaran utang lancar telah terpenuhi. Artinya apa? Melihat kas yang diperoleh dari kegiatan operasi bersihnya itu ada berapa. Pada industri yang memasuki tahap kedewasaan, artinya perusahaannya itu udah mateng, perusahaannya itu udah jalan berapa tahun, aliran kas biasanya positif. Ya contoh ya kayak perusahaannya Unilever, atau kalau di kesehatan itu perusahaan Sido sekarang, itu dia mengalami nilai kasnya adalah positif. Dan perusahaan-perusahaan yang secara umum tidak akan kesulitan memperoleh surplus kas dari operasi mereka. Nah, ini bisa diperoleh kalau memang perusahaannya itu sudah besar, dan sudah besar, karena yang menandakan perusahaan ini bisa bertahan itu salah satunya menggunakan ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan itu ditentukan dari seberapa besar total aset perusahaan. Ada rasio aktivitas modal kerja, kas keluar untuk membayar bahan mentah, kas masuk dari pembeli. Itu untuk risiko likuiditas jangka pendek. Kita masuk ke dalam risiko likuiditas jangka panjang. Tadi risiko likuiditas jangka panjang ada apa aja? Ada utang, ada interest coverage, dan ada rasio aliran kas terhadap total hutang. Oke, jadi itu teman-teman materi yang kita bahas. Tadi kita membahas analisis apa? Analisis rasio atau analisis risiko? Analisis risiko pada analisis rasio. Jadi tadi sudah dibahas ada sumber resiko, analisis sumber resiko, ada resiko itu yang jangkanya apa aja? Panjang, dan ada yang jangka pendek. Dari sini ada yang mau didiskusikan? Saya persilakan. Iya, silakan Anggra. Kan Ibu tadi menjelaskan rasio yang jangka pendek. Nah, jika aliran kasnya itu negatif, itu disebabkan oleh apa dan solusinya bagaimana ya? Aliran, tadi mohon maaf diulangi lagi. Aliran kasnya negatif, itu disebabkan oleh apa dan solusinya bagaimana? Oke, teman kalian Anggra menanyakan kalau ini ada rasio aliran kasnya ini negatif. Nah, ini kayak gimana? Ada yang mau menambahkan? Kira-kira kenapa sih aliran kas resikonya negatif? Coba dilihat di sini. Kalau negatif itu berarti ada yang negatif nggak di salah satunya? Aliran kasnya negatif. Artinya apa? Kalau ngomongin aliran kas, berarti emang kasnya itu tidak diplotingkan, itu tidak sesuai. Artinya apa? Ada yang dia salah untuk menginvestasikan, atau dia salah untuk melakukan pendanaan, atau dia salah untuk melakukan kegiatan operasional, sehingga hasil nilainya itu menjadi negatif. Gitu Anggra? Oke, itu tadi teman-teman perkuliahan kita terkait dengan analisis risiko. Lalu saya mau mencoba melihat pemahaman teman-teman terkait dengan analisis risiko. Silahkan nanti teman-teman bisa cek di lensa. Di sini bagian analisis risiko. Nah, di sini ada tugas analisis risiko. Silahkan nanti dicek. Ini sifatnya kelompok dan silahkan dikerjakan. Di sini tugasnya semua ada di sini. Gitu. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan penugasan? Cukup ya, nanti jika memang ada pertanyaan silakan menghubungi di WhatsApp group. Oke, itu saja teman-teman perkuliahan kita hari ini. Terima kasih banyak. Semoga ilmunya dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan dengan baik nantinya oleh teman-teman sekalian. Itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.